Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristan Iskalivian dengan rekan saya Alisya Ramadan Makana dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang ICMP Internet Control Message Protocol. Pengertian ICMP: protokol jaringan yang digunakan untuk mengirim pesan kontrol dan laporkan kesalahan dalam komunikasi antara perangkat jaringan IP seperti IPv4 atau IPv6. Fungsi utama ICMP: pertama, ada pelaporan kesalahan. Pelaporan kesalahan misalnya host tidak ditemukan atau paket tidak sampai. Kedua, diagnosis jaringan seperti ping dan traceroute. Ketiga, ada pengaturan ulang atau redirect. Jalur paket tidak jika rute lebih efisien tersedia. Pentingnya ICMP: yang pertama, diagnosis jaringan, ada ping dan traceroute. Kedua, manajemen kesalahan, memberitahu pengirim jika paket gagal terkirim. Ketiga, optimasi jaringan. ICMP Redirect membantu router mengarahkan lalu lintas ke jalur yang lebih efisien. 4. Keamanan dan monitoring, mendeteksi serangan. Apa yang akan kita pelajari dalam modul ini yaitu ada ICMP Message dan uji ping dan traceroute. Pertama, ICMP Message. ICMP v4 dan ICMP 60 Message. ICMP digunakan untuk pelaporan kesalahan dan diagnosis jaringan. Ping dan traceroute adalah alat yang memanfaatkan ICMP. ICMP tidak menjamin keandalan IP, hanya memberikan informasi. ICMP v6 memiliki fitur yang lebih lengkap daripada ICMP v4. Beberapa pesan ICMP diblokir untuk alasan keamanan. ICMP Message membantu administrator jaringan dalam memantau konektivitas dan memecahkan masalah jaringan. Keterjangkauan host. Jadi di sini H1 akan mengirimkan ke H2 menggunakan IP address-nya. Lalu jika diterima, itu akan dikirimkan ke H2. Lalu H2 akan membalas dan mengirimkan ke H1 menggunakan IP address-nya. Tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Saat perangkat jaringan, host atau router tidak dapat mengirimkan paket ke tujuan, maka akan mengirim pesan destinasi unreachable. Pesan ini menyertakan kode yang menjelaskan penyebabnya. Kode ICMP v4 destination unreachable. 0. Jaringan tidak terjangkau. Network unreachable paket tidak dapat dikirim karena jaringan tujuan tidak dapat dijangkau. Mungkin routingnya tidak tersedia. 1. Host unreachable router dapat menjangkau jaringan tujuan, tetapi host atau perangkat akhir tidak dapat dijangkau. 2. Protokol unreachable yang digunakan oleh paket, misalnya TCP atau UDP, tidak didukung oleh host tujuan. 3. Port unreachable, layanan di host tujuan tidak tersedia, misalnya port aplikasi tidak terbuka. Kode ICMP v6 0. Tidak ada jalur route ke alamat tujuan dalam tabel routing. 1. Komunikasi diblokir oleh pengaturan keamanan seperti firewall. 2. Di luar jangkauan alamat sumber, misalnya batas wilayah multicast. 3. Alamat tidak terjangkau, IP tujuan tidak terjangkau. 4. Port tidak terjangkau, seperti ICMP v4, layanan tidak tersedia. Time exit. Pesan ICMP v4 time exit digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa paket tidak dapat diteruskan karena kolom time to live paket dikurangi menjadi 0. Jika router menerima paket dan mengurangi kolom TTL dalam paket IPv4 menjadi 0,
Router akan membuang paket tersebut dan mengirim pesan time exit ke host sumber. ICMP v6 message router socialization RS router advertisement RA. Pesan antara perangkat IPv6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai berikut. Neighbor solicitation, neighbor advertisement. ICMP v6 ND juga mencakup pesan pengalihan yang memiliki fungsi serupa dengan pesan pengalihan yang digunakan dalam ICMP v4. RA message. Pesan RA dikirim oleh router yang mendukung IPv6 setiap 200 detik untuk memberikan informasi alamat kepada host yang juga mendukung IPv6. Pesan RA dapat mencakup informasi alamat untuk host seperti prefix, panjang prefix, DNS address, dan nama domain. Host yang menggunakan stainless address auto configuration akan mengatur default gateway-nya ke alamat link lokal dari router yang mengirimkan RA tersebut. RAS message. Router yang mendukung IPv6 juga akan mengirimkan pesan RA sebagai respon terhadap RS. Pada gambar PC1 mengirimkan pesan RS untuk menentukan bagaimana cara menerima informasi alamat IPv6 secara dinamis. NS message. Router yang mendukung IPv6 juga akan mengirimkan pesan RA sebagai respon terhadap pesan RS. Pada gambar PC1, mengirimkan pesan RS akan menentukan bagaimana cara menerima informasi alamat IPv6-nya secara dinamis. NA message. Address resolution digunakan ketika sebuah perangkat di LAN mengetahui alamat IPv6 unicast dari tujuan, tetapi tidak mengetahui alamat MAC Ethernet-nya. Untuk mengetahui alamat MAC dari tujuan tersebut, perangkat akan mengirimkan pesan NS ke Solicited Node Address. Pesan ini akan menyertakan alamat IPv6 yang diketahui. Perangkat yang memiliki alamat v6 tersebut akan merespon dengan pesan NA yang berisi alamat MAC Ethernet-nya. Pada gambar R1 mengirimkan pesan NS ke IP address-nya untuk meminta alamat MAC dari perangkat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya akan melanjutkan materi dari presentasi hari ini tentang uji ping dan traceroute. Uji konektivitas. Ping adalah alat untuk menguji konektivitas jaringan menggunakan ICMP message atau Internet Control Message Protocol. Ping bekerja dengan mengirim permintaan echo ke host dan menunggu balasan. Alat ini memberikan informasi tentang waktu respons yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja jaringan. Jika balasan tidak diterima di dalam batas waktu tertentu, ping akan menampilkan pesan kegagalan yang bisa menandakan adanya masalah jaringan atau fitur keamanan yang memblokir ping. Jenis pengujian konektivitas dengan ping liputi. Pertama, ping loopback lokal, menguji fungsi TPC atau IP pada perangkat itu sendiri. 2. Ping gateway default, menguji koneksi ke router lokal. 3. Ping host jarak jauh, menguji konektivitas ke perangkat di luar jaringan lokal. Nah, dan selanjutnya ini adalah gambar tentang putaran balik berkaitan dengan pengujian jaringan lokal pada komputer menggunakan perintah ping dan pengaturan protokol jaringan di Windows. Jadi penjelasan pada gambar ini bahwa pengguna sedang melakukan tes jaringan internal atau loopback menggunakan ping 127.0.0.1 dan menampilkan pengaturan jaringan pada adapter Ethernet memastikan protokol IPv4 aktif. Tes ping akan berhasil jika TPC atau IP stack bekerja tanpa perlu terhubung ke jaringan eksternal. Dan selanjutnya ping gerbang default.
Gambar ini menunjukkan konfigurasi IP statis pada perangkat komputer, komunikasi ICMP atau ping antar perangkat dalam jaringan, serta alur komunikasi echo request dan echo reply. Nah, alur echo request dan echo reply atau ICMP. Echo request atau panah hijau dikirim dari komputer ke router. Echo reply atau panah orange adalah balasan dari router ke komputer. Ini adalah bagian dari proses ping yang digunakan untuk menguji keterjangkauan perangkat dalam jaringan. Jika echo reply diterima, berarti komunikasi jaringan berjalan baik. Kesimpulan dari gambar ini adalah untuk memastikan konektivitas antar perangkat komputer dan router berada di jaringan yang sama. Konfigurasi IP dilakukan secara manual. Tes ping dilakukan ke router untuk mengecek apakah komunikasi dua arah berhasil. Echo request dan echo reply adalah bagian dari proses ping, dan tidak adanya konfigurasi DNS tidak mengganggu komunikasi IP lokal tapi akan memengaruhi akses ke nama domain. Dan ini adalah penjelasan ping host jarak jauh. Nah, jadi permintaan gema ICMP atau echo request dikirim. Komputer pengirim mengirimkan pesan ICMP echo request ke alamat IP host selain dalam jaringan. Dalam animasi ini terlihat sebagai panah atau paket yang keluar dari host lokal menuju host tujuan. Nah, sedangkan perjalanan paket melalui jaringan, paket ICMP echo request melewati router atau switch yang menghubungkan host lokal dengan host tujuan. Ini menunjukkan bagaimana data transfer antar perangkat di jaringan. Nah, host tujuan menerima paket echo request dan memprosesnya. Jika host tersebut aktif dan tidak diblokir oleh firewall, maka host akan mengirimkan balasan. Nah, balasan gema ICMP echo reply dikirim kembali. Host tujuan mengirim ICMP echo reply kembali ke pengirim. Dalam animasi terlihat panah kembali ke arah host lokal menunjukkan respon tersebut. Dan yang terakhir, balasan pun diterima. Nah, host lokal menerima echo reply dan menampilkan hasilnya. Biasanya waktu respons dalam milidetik. Ini mengindikasikan bahwa host tujuan terjangkau dan aktif. Dan selanjutnya, threshold uji jalur. Ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host. Threshold atau tracer adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Daftar ini dapat memberikan informasi verifikasi dan pemecahan masalah yang penting. Jika data mencapai tujuan, maka jejak mencantumkan antar mutas setiap router di jalur antara host. Selanjutnya, round trip time atau RTT. Penggunaan threshold menyediakan waktu pulang pergi untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan jika hop gagal merespons. Waktu pulang pergi adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk mencapai host jarak jauh dan untuk merespon dari host kembali. Tanda bintang digunakan untuk menunjukkan paket yang hilang atau tidak dibalas. Dan informasi ini dapat digunakan untuk menemukan router yang bermasalah di jalur atau dapat menunjukkan bahwa router dikonfigurasi untuk tidak membalas. Jika tampilan menunjukkan waktu respon yang tinggi atau kehilangan data dari hop tertentu, ini merupakan indikasi bahwa sumber daya router atau koneksinya mungkin tertekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan video tentang IPv4 dan batas hop IPv6. Nah, reaksi yang terjadi dalam urutan rangka threshold. Yang pertama, threshold mengirim paket dengan TTL1. Router pertama menerima paket TTL menjadi 0 ke router mengirim ICMP accepted mengirim atau threshold mencatat hop 1. Dan selanjutnya threshold kirim paket berikutnya dengan TTL dan paket sampai ke router kedua, TTL habis ke router buang paket, dan router kedua kirim ICMP accepted
atau tracer root mencatat hop 2. Dan setiap hop baru mengirim ICMP time accelerated saat TTL habis. Ini terus dilakukan hingga tujuan akhir tercapai. Ketika tujuan akhir tercapai dan dua kemungkinan terjadi, tujuan membalas dengan ICMP reply atau dengan ICMP port unreachable jika port tujuan tidak tersedia. Ini menunjukkan akhir jalur dan tracer route berhenti. Nah, selanjutnya mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, kami akan menampilkan beberapa list dari modul 13 yang telah kami selesaikan. Ya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan lanjut praktek ke paket tracernya ya, di 13.2.6. Sekian, terima kasih untuk presentasinya. Kita akan masuk ke praktek paket tracer 13.2.6. Kita langsung saja ke step yang pertama. Step pertama, use ipconfig to verify IPv4 addressing. Klik PC1 and open the command prompt. Lalu enter the ipconfig command to collect the IPv4 information. Fill the addressing table with the IPv4 address, subnet mask, and default gateway. Di sini ada IP addressnya, subnet mask, and default gateway. Kita akan masukkan IP addressnya ke table nih. Lalu di sini juga ada subnet mask. Kita akan copy ke tabel juga. Dan yang terakhir di sini ada default gateway-nya. Kita copy juga. Nah, selesai di PC1, kita lanjut ke PC2. Kita melakukan hal yang sama. Di sini juga ada IP address-nya, subnet mask, and default gateway-nya. Kita masukkan ke tabel.
Ya, sudah selesai untuk memasukkan IP config, subnet mask, and default gateway. Lalu sekarang kita masuk ke step yang kedua. On PC on PC1, enter the IPv6 config all command to collect the IPv6 information. Fill in the addressing table with the IPv6 address, subnet prefix, and default gateway. Jadi kita akan ke PC1 dan ke command prompt. Di sini kita ketik IPv6 config A. Di sini ada IPv6 addressnya. Kita akan masukkan ke tabelnya. Lalu di sini juga ada default gateway-nya, kita masukkan ke tabel. Setelah itu, setelah PC1 beres, kita lanjut ke PC2 dengan melakukan hal yang sama. Ya, di sini ada IPv6 addressnya dan default gateway-nya. Kita masukkan. Ya, kita sudah masukkan, lalu kita akan lanjut ke step yang step yang pertama. Use ping to verify IPv4 connectivity. From PC1, ping the IPv4 address for PC2. Kita akan ping dari PC1 ke PC2. Kita akan ping menggunakan IP addressnya dari PC2. Ini kita sudah ping dari PC1 ke PC2. Lalu selanjutnya from PC2, ping the IPv4 address for PC1. Kita akan ping dari PC2 ke PC1 dengan melakukan hal yang sama. Menggunakan IP address PC1. Ya, kita sudah ping dari PC2 ke PC1. Lalu setelah itu kita lanjut ke
Step yang kedua, use ping to verify IPv6 connectivity. From PC1, ping the IPv6 address for PC2. Kita akan ping menggunakan IP address IPv6 ke PC2. Menggunakan IP address IPv6. Ini kita sudah ping dari PC1 ke PC2 menggunakan IPv6 address. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari PC2 ke PC1 menggunakan IPv6 address juga. Ya, kita sudah melakukan ping dari PC2 ke PC1. Untuk step selanjutnya, part 3, discover the path by training the route. Step 1, use tracer to discover the IPv4 path. From PC1, trace the route to PC2. Menggunakan tracer dari menggunakan IP address. Di sini ada address tracernya. Setelah itu kita juga akan mencoba dari PC2 ke PC1 dengan tracer. Dari sini juga trace-nya sudah komplit. Lalu kita ke step yang kedua. Use tracer to discover the IPv6 path. From PC1, trace the route to the IPv6 address to PC2. Jadi kita trace the route menggunakan IPv6. Ya, trace komplit juga. Sekarang kita lanjut ke PC2. From PC2, trace the route to the IPv6 address for PC1. Kita akan melakukan di PC2. Dari PC2 ke PC1. Ya, di sini juga sudah komplit ya. Jadi begitu saja presentasi praktek dari kami untuk paket tracer 13.2.6 nya. Sekian, terima kasih.